Jadi kita pakai itu peta topografi. Nah, baru kita menentukan areal pencarian. Kalau di dalam SAR itu disebutnya search area. Jadi kita nggak ngarang-ngarang, kita memang menuju ke situ, merencanakan di situ, dan daerah situ yang belum dicari oleh pencari sebelumnya. Pencarian itu berakhir di hari ke-23. Zazid Ahmad Firdaus, pelari trail run yang hilang di Bukit Mongkrang sejak 18 Januari 2026, ditemukan meninggal dunia pada 10 Februari 2026. Jenazahnya ditemukan di aliran Sungai Mitis, terletak jauh di bawah rute pendakian. Meski telah ditemukan, peristiwa hilang dan tewasnya Zazid di Bukit Mongkrang memang memunculkan banyak misteri dan pertanyaan. Ini karena Zazid bukan seorang pemula. Ia merupakan atlet trail run yang sudah bolak-balik ke Mongkrang. Bahkan bisa dibilang ia hafal luar kepala rute trail run di Bukit Mongkrang. Untuk menjawab banyak pertanyaan itu, kami melakukan wawancara secara eksklusif dengan Sugiarto. Pria yang akrab dipanggil Bang Sugi ini adalah salah satu relawan Wanadri yang pertama kali menemukan jenazah Zazid. Kami bertanya bagaimana sulitnya proses pencarian Zazid. Kami juga bertanya bagaimana teori Bang Sugi soal mengapa Zazid bisa hilang. Inilah saksi kata, inilah wawancara kami. Pak, ini sarung no. Masuk rono bae. Saya Sugi dari organisasi Wanadri. Kita kemarin ada 9 orang ya, 7 orang dari Wanadri, 2 orang dari SAR Surabaya. Itu yang mencium aroma pertama kali itu ada junior saya namanya Aji. Lalu untuk memastikan rame-rame baru kita lihat. Gitu. Itu kan harus baca koordinat itu. Saya buka peta lagi tuh. Ada nanti catatannya ya. Karena panjang banget itu, pakai koordinat geografis. Lokasinya itu di itu aliran Sungai Mitis kalau penduduk situ menamakannya itu. Yang pertama kita kan tim Wanadri ini datang hari setelah operasi SAR ditutup ya. 2 hari sebelum operasi SAR itu ditutup, kita dari teman-teman Wanadri datang merapat ke situ, ikut pencarian 2 hari, kemudian ditutup. Kemudian kami diizinkan kembali mencari pencarian mandiri itu hari Sabtunya. Entah saya lupa berapa hari itu. Setelah itu baru kita mulai pencarian mandiri, dan ada rekan dari SAR Surabaya yang bergabung, juga ada beberapa rekan, ada teman dari FPGI, dari teman dari Solo juga, cuma nggak banyak sih, 1-2 orang yang ikut mensupport lah. Nah itu bukan feeling, bukan asumsi, bukan apa ya, tapi mengolah data. Karena pencarian itu sudah beberapa hari dan tidak ditemukan di sekitaran situ, jadi areal yang sudah dicari oleh orang lain, kita nggak ikut mencari di situ, tapi kita coba analisa satu data subjek. Si subjek ini, si orang ini nih siapa?
tujuannya ngapain, usianya berapa, kejadiannya kapan, fisik anak ini bagaimana, itu yang menjadi dasar untuk olah data. Nah, sehingga karena anak ini atlet ya, badannya sehat, terus kejadiannya juga masih relatif masih pagi, kemungkinan kan prediksi kita itu jarak tempuhnya jauh ya, jarak tempuh yang bisa dia jalani itu sangat jauh. Jadi lalu kita aplikasikan, aplikasikan ke peta. Kita pakai itu peta topografi. Nah, baru kita menentukan areal pencarian. Kalau di dalam SAR itu disebutnya search area. Jadi kita nggak ngarang-ngarang, kita memang menuju ke situ, merencanakan di situ, dan daerah situ yang belum dicari oleh pencari sebelumnya. Tidak ada bekas pencarian ya, tidak ada bekas pencarian, dan kalau beberapa, banyak orang ya, beberapa orang menyatakan statement, oh itu nggak hilang di situ anaknya gitu. Jadi kalau kita baca datanya, terus kita olah, anak ini kan hobinya lari. Itu bahasa sekarang namanya trail run, lari di tempat trail, yang tempat tidak umum gitu. Kalau umumnya lari kan biasanya di arena lari atau di jalan-jalan raya atau gitu ya. Nah, ini di gunung. Jadi dia itu tidak tersesat. Awalnya tidak tersesat. Itu kan jalan besar. Jalur pendakian Mongkrang itu besar sekali, lebarnya aja 4 meter. Kalau saya ukur perkiraan tuh, segini 4 meter, itu mustahil menyesatkan orang itu. Nah, ini ada karena anak ini beberapa kali mendaki lari di tempat itu, ini semacam punya keinginan untuk membuat surprise gitu. Surprise, kalau dipotong ini pasti akan nyampe di depannya teman-temannya, atau setidaknya dia bisa mencapai base camp lebih dulu. Itu asumsi kita ya. Nah, disitulah dia memotong, lalu menemukan jalan tempat untuk maintenance atau perawatan pipa-pipa air minum warga. Nah, dia menelusuri itu sampai Jalan Buntu. Kemungkinan karena datanya waktu itu jam 2 siang itu udah cuacanya berkabut dan hujan, ini anak udah mulai panik dan mencari jalan asal-asalan gitu, yang akhirnya melenceng jauh, masuk ke hutan dan tidak kembali lagi, dan akhirnya terperosok jatuh ya. Dia tidak menyusuri sungai, tidak apa, yang kami lihat di lokasi itu seperti itu. Kalau asumsi kita dari lihat analisa medan di yang tempat dia berada itu bukan kelelahan ya, karena cuacanya yang gelap berkabut walaupun itu siang hari, jadi dia jalan tanpa arah, disorientasi semau-mau dia. Akhirnya dia mencoba terus turun. Kemungkinan asumsi dia akan menelusuri sungai, lalu terperosok. Dan kalau teman-teman kan bacanya, Bang, itu kayaknya dia pas mau terperosok itu peluk pohon pisangnya sekalian ambruk gitu. Kan kita nggak ada wewenang ya untuk itu ya. Jadi paling kita cuma lihat dan nggak berani mengutak-atik sama sekali. Jadi nggak bisa menginformasikan itu. Di sini aja ya, di Mongkrang. Ya. 2 hari akhir setelah itu ditutup,
baru kita meminta izin untuk mencari dan diizinkan dengan catatan tidak mempublikasikan, tidak menggunakan atribut, dan satu lagi tidak boleh flying camp. Flying camp ya, bukan playing camp. Kalau playing camp itu main tenda-tendaan. Kalau flying camp itu artinya flying camp berpindah. Jadi itu teknik. Kita nyari dari sini ke sini, berakhir di sini karena malam, karena sore, kita berhenti di sini dan mendirikan tenda, mendirikan tempat berlindung. Bukan tenda, kita pakainya flysheet ya. Flysheet itu lembaran yang sangat mudah, dinamis untuk alat berlindung atapnya aja. Jadi kita tidak menggunakan tenda. Nah, besoknya itu lanjut lagi, bukan kembali ke base camp. Itu sistem kita begitu. Jadi terus nyapu lagi sampai ditemukan sesuai dengan apa yang sudah kita analisa. Itu namanya sistem flying camp atau camp berpindah terus. Kalau Wanardi kan itu memang sudah hakikat kami ya. Kita punya hakikat itu, Wanardi itu sanggup menolong sesama hidup setiap waktu. Nah, kenapa kita nggak datang di awal-awal? Ini banyak pertanyaan, Wanardi kok nggak datangnya di awal-awal? Kebetulan saat ini kita lagi punya hajat besar bertepatan dengan itu. Kita lagi ada pendidikan dasar Wanadri, itu semua anggota energinya terserap ke sana, makanya kita tidak bisa mengirim personil ke sini. Nah, begitu pendidikan dasar ini ditutup, baru kita kirimkan personil ke sini. Kalau oleh pihak yang berwenang gitu ya, dia punya batas waktu. Saya juga kurang tahu. Kalau saya lihat tuh batas waktunya seminggu gitu biasanya tuh. Ini mohon maaf nanti kalau ini tolong dikomentari aja, tolong diralat. Biasanya seminggu lalu diperpanjang seminggu lagi begitu. Cuma ini yang kebijakan agak aneh nih, harusnya yang sudah selama masih ada relawan-relawan mau mencari, artinya ini di luar tugasnya dari yang batas waktu ini, biasanya diperkenankan, monggo. Tapi dengan catatan kita bisa memfasilitasi ini, tidak memfasilitasi lain-lain. Pencarian silakan dan sebagainya, dan harus berkoordinasi dengan kita, biasanya seperti itu. Nah, ini aneh juga kebijakan hari ini nih. Di tengah sungai. Di tengah sungai. Kondisinya dia tidak hanyut. Jadi tadi penjelasan saya tuh dia nyasar, turun ke bawah. Ini lereng yang terjal ini. Nah, di atas ini ada pohon pisang. Dia mencoba untuk kepleset. Dia kepleset mencoba untuk menahan pegangan pohon pisang. Pohon pisangnya itu ambruk sekalian dan persis di aliran sungai di tengahnya. Dan itu tidak bisa hanyut karena banyak pohon-pohon yang tumbang-tumbang itu menahan tubuh. Jadi tidak akan hanyut lah. Ya, awalnya kan memang kita rencananya tuh mau mencari di sekitar aliran sungai. Lalu kita kan mencoba untuk turun ke sungai ini cari jalan yang mudah. Tidak harus dengan turun tali dengan rappling, tapi cari jalan yang kira-kira landai yang kita bisa mengakses sampai ke dasar sungai. Baru dari situ kita telusuri ke atas dan di situ ketemu. Jadi tidak ada ketemu ceceran apapun sebelum itu. Langsung ke poinnya. Dan ke poinnya itu juga karena ada bau itu. Berarti temuan awal itu bau ya? Iya. Kalau di peta ditarik garis lurus itu kurang lebih ya sekitar 2,8 atau sampai 3 kiloan. Masih di kawasan Bukit Mungkrang. Iya, itu kan Tahura kan? Tahura apa saya lupa namanya itu. Masih di kawasan itu.
Ya itu kan daerahnya gunung ya, pegunungan. Kalau gunungnya kan Gunung Lawu. Ini di kaki Gunung Lawu. Perbukitan lah, itu ada Jogo Kalangan, ada Mongkrang, ada apa lagi. Jadi kita nyebutnya itu pegunungan. Itu memang arealnya terjal-terjal karakternya, dan ininya juga lerengnya lumayan dalam. Jadi cukup sulit untuk mencapai titik si subjek itu, terjal lah. Di Mongkrang itu banyak orang nganggep kur Mongkrang ae kok hilang gitu ya. Kalau bahasa Jawa cuma di Mongkrang aja kok bisa hilang gitu. Dan ternyata itu kan penjelasan mereka ngelihatnya awam. Ternyata di luar jalur pendakian itu, kalau memang sepanjang jalur pendakian itu kan kanan kirinya apa sih kelihatannya begitu-gitu aja, tapi masuk ke dalam itu hutannya amazing lah, hutannya bagus banget gitu. Dan itu memang hutan lindung yang harus dijaga, dijadikan tahura itu supaya tidak dioprek menjadi menjadi lahan pertanian atau apa. Itu sumber airnya warga Karanganyar. Berarti medannya lebih sulit ya ketimbang Kalau mungkin Medan sih ya, relatif ya, tapi ini saya anggap sulit, tempat sulit. Nggak bisa membandingkan ini lebih sulit dengan ini. Kelihatannya sederhana tapi susah untuk dilalui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.